Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Dan hari ini kita akan belajar tentang konsep fikih dan sejarah perkembangannya. Dan sebelumnya, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan Allah semoga senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam belajar materi hari ini. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita masuk pembelajaran hari ini, yaitu konsep fikih dalam Islam. Apa sih yang dimaksud konsep fikih dalam Islam? Kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fakmun amikun atau pemahaman yang mendalam, yang menghendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariah Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih. Apa sih yang dimaksud dengan ruang lingkup fikih? Jadi, ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf atau orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, berakal, sadar, atau sudah masuk Islam. Hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu, ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan lain sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah ilmu yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Yang selanjutnya yaitu periodisasi perkembangan ilmu fikih. Dalam periodisasi perkembangan ilmu fikih ada 4 periodisasi, yaitu yang pertama periode Nabi Muhammad, yang kedua periode sahabat, yang ketiga periode tadwin, yang terakhir yaitu periode taklid. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu periode Nabi Muhammad SAW. Tarik Tashri Islam atau sejarah fikih Islam pada hakikat tumbuh dan berkembang di masa Nabi, karena Nabilah yang mempunyai wewenang atas dasar wahyu untuk mentasyrikan hukum dan berakhirnya dengan wafatnya Nabi. Pada masa Rasulullah SAW adalah masa fikih Islam mulai tumbuh dan membentuk dirinya menjelma ke alam perwujudan. Sumber asasi yang ada pada masa ini ialah Al-Quran. Tentang sunnah Rasul adalah berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepadanya. Demikian juga segala tindak tanduk Rasulullah SAW yang selalu dibimbing oleh wahyu ilahi, dan semua hukum dan keputusan hukum didasarkan kepada wahyu juga. Ya, dalam periode Rasulullah itu dibagi menjadi 2, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Pada masing-masing periode mempunyai corak tersendiri. Yang pertama yaitu periode Nabi, yaitu periode Mekah, yakni pada masa selama Rasulullah SAW menetap dan berkedudukan di Mekah selama 12 tahun dan beberapa bulan. Semenjak beliau diangkat menjadi Nabi hingga beliau berhijrah ke Madinah. Dalam masa ini, umat Islam masih sedikit dan masih lemah, belum dapat membentuk dirinya sebagai suatu umat yang mempunyai kedaulatan dan kekuasaan yang kuat.
Yang kedua yaitu periode Madinah, yakni masa di mana Rasulullah SAW telah berhijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun sampai beliau wafat. Dalam masa inilah umat Islam berkembang dengan pesatnya dan pengikutnya terus-menerus bertambah. Rasulullah SAW mulai membentuk suatu masyarakat Islam yang berkedaulatan. Karena apa? Karena itu timbullah keperluan untuk membentuk syariat dan peraturan-peraturan bagi masyarakat guna untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat satu dengan yang lain dan hubungan mereka dengan umat lainnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Ya, dalam periode perkembangan ilmu fikih, yang kedua yaitu periode sahabat. Periode ini berkembang pada masa wafatnya Nabi Muhammad SAW dan berakhir sejak Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah. Pada periode ini, hiduplah sahabat-sahabat Nabi terkemuka yang mengibarkan bendera dakwah Islam. Pada periode ini juga wilayah Islam sudah semakin meluas, yang mengibarkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini pada bidang hukum ditandai dengan penafsiran para sahabat dan ijtihadnya dalam kasus-kasus yang tidak ada nasnya. Di samping itu, juga terjadi hal-hal yang tidak menguntungkan, yaitu perpecahan masyarakat Islam yang bertentangan secara tajam. Yang ketiga yaitu periode Tadwin. Dalam periode ini, pemerintah Islam pasca keruntuhan Daulah Umayyah segera digantikan oleh Daulah Abbasiyah. Masa Abbasiyah ini disebut juga masa Mujahidin dan masa pembukuan fikih, karena pada masa ini terjadi pembukuan dan penyempurnaan fikih. Pada masa Abbasiyah yang dimulai dari pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4, muncul usaha-usaha pembukuan al-hadis, atsar sahabat, dan fatwa-fatwa tabi'in dalam bidang fikih, tafsir, usul, al-fikih, dan sebagainya. Pada masa ini, pada lahir para tokoh dalam istinbat dan perundang-perundangan Islam. Masa ini disebut masa keemasan Islam yang ditandai dengan perkembangannya ilmu pengetahuan yang pengaruhnya dapat dirasakan hingga sekarang. Yang terakhir yaitu periode taklid sejak akhir pemerintah Abbasiyah. Pada masa ini, yang dimaksud dengan masa taklid adalah masa ketika semangat atau himmah para ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah dan mereka kembali kepada dasar tasyri' yang asasi dalam pengistibahan hukum dari nas Al-Quran ke As-Sunnah. Ada sebab-sebabnya, yaitu sebab-sebab taklid secara umum, yaitu sikap taklid disebabkan oleh keterbelengguan akal pikiran sebagai akibat hilangnya kebebasan berpikir. Sikap taklid disebabkan pula oleh adanya para ulama saat itu yang kehilangan kepercayaan diri untuk berijtihad secara mandiri. Mereka menganggap para pendiri madhab lebih cerdas ketimbang dirinya. Sikap taklid juga disebabkan oleh banyaknya kitab fikih dan berkembangnya sikap berlebihan dalam melakukan kitab-kitab fikih, hilangnya kecerdasan individu, dan merajalanya hidup materialistik turut mempertajam munculnya sikap taklid. Yang kedua sebab-sebabnya yaitu aktivitas ulama di masa taklid. Masa taklid disebut juga masa fuqaha mempropagandakan madhab dan aliran mereka masing-masing. Mereka menulis kitab-kitab yang menjelaskan keistimewaan imam mereka masing-masing dan memberi fatwa pula bahwa orang yang bertaklid atau muqallid tidak boleh menggabungkan madhab satu dengan madhab lainnya. Pada masa ini, kitab-kitab para ulama madhab dapat dikategorikan kepada 3 kelompok, yaitu matan, syarh, dan hasyiyah. Matan adalah
kumpulan masalah-masalah pokok yang disusun oleh bahasa yang sederhana dan mudah. Syarh merupakan komentar dari kitab matan agar lebih terperinci, sedangkan hasyiyah adalah komentar dari syarh yang dirasa masih perlu dijabarkan atau diperinci kembali. Yang selanjutnya yaitu ibadah dan karakteristiknya. Macam-macam ibadah secara umum yaitu ada ibadah mahdah, ada ibadah ghairu mahdah. Yang dimaksud dalam ibadah mahdah yaitu ibadah yang khusus berbentuk praktik atau perbuatan yang menghubungkan antara hamba dan Allah SAW melalui cara yang telah ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW, yaitu seperti zakat, sholat, puasa, dan haji. Yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah ghairu mahdah? Ibadah ghairu mahdah yaitu ibadah umum berbentuk hubungan antara manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail, diserahkan kepada manusia sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum saja. Misalnya yaitu menolong fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, tolong menolong, dan masih banyak yang lainnya. Kita bisa melihat dari segi pelaksanaannya, dari segi kepentingannya, dan masih banyak lagi. Kita bisa melihat dari segi pelaksanaannya yaitu ibadah jasmaniyah rohaniyah, yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Yang kedua ibadah rohaniyah dan amaliyah, yaitu perpaduan ibadah rohaniyah dan harta seperti zakat. Ibadah jasmani, rohani, dan maliyah, yakni ibadah yang menyatukan ketiganya. Contohnya seperti ibadah haji. Yang selanjutnya, kita dapat melihat dari segi kepentingannya. Yang pertama, kepentingan fardhi atau perorangan adalah suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan orang lain, seperti sholat dan puasa. Yang kedua, kepentingan ijtimai atau masyarakat, yaitu suatu ibadah yang dalam pelaksanaannya melibatkan orang lain seperti zakat dan haji. Ya, yang selanjutnya kita bisa melihat dari segi bentuknya, yaitu yang pertama ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti zikir, doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah dalam membentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti membantu atau menolong orang lain, atau mengurus jenazah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang selanjutnya, ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti puasa, iktikaf, dan ihram. Yang berikutnya itu ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang kepadanya. Yang selanjutnya, tujuan ibadah dalam Islam. Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan ridho dari Allah, sehingga ibadah di samping untuk kepentingan yang bersifat ukhrawi juga untuk berkepentingan dan kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat yang bersifat duniawi. Yang selanjutnya, keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia, sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Maka dapat dikatakan bahwa aktivitas manusia dapat bernilai ganda, yaitu bernilai material dan bernilai spiritual.
Ya, sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan berkah. Amin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.